Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdausna Fadia. Di sini akan menyampaikan tentang pengantar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Sedangkan menurut Aristoteles, ekonomi ini dapat diartikan sebagai cabang ilmu kajian yang bisa digunakan melalui dua cara jalan. Dua cara jalan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, dengan cara memakai segala hal yang mendekati kemungkinan untuk dipakai. Yang kedua, dengan cara menggunakan segala hal yang kemungkinan bisa ditukarkan dengan barang. Adapun menurut Adam Smith, jadi Adam Smith ini merupakan tokoh filsuf ekonomi yang juga merupakan pencetus sistem ekonomi kapitalis pada abad ke-18 dan abad ke-19. Menurutnya, ekonomi ini berhubungan dengan suatu penyelidikan tentang kondisi dan sebab adanya kekayaan negara. Adam Smith juga menjabarkan bahwa tingkah laku manusia di sini merujuk pada usahanya untuk mengalokasikan sumber daya terbatas dan tak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupannya. Menurut Abraham Maslow ini merupakan seorang psikolog dan inspirator dalam hal teori kepribadian, identitas, serta soft skill. Abraham berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah bidang ilmu yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro akan membahas tentang ketersediaan lapangan kerja, tingkat pengangguran, masalah inflasi dan deflasi, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dibahas dalam ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Pendapatan suatu negara bisa didapatkan dari pemungutan pajak dan non-pajak seperti lelang, denda, dan pemberian dari negara lain. Adapun untuk pengeluaran suatu negara biasanya mengenai kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini berfungsi untuk mengukur seberapa banyak keuangan yang dikeluarkan oleh bank-bank sentral di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Kebijakan ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karena jika terjadi perputaran uang di masyarakat semakin banyak, tentunya akan mempengaruhi tingkat inflasi sehingga harga suatu produk meningkat. Begitupun sebaliknya. Karena jika terjadi perputaran uang di masyarakat semakin rendah, maka tentunya akan mempengaruhi tingkat deflasi sehingga harga suatu produk akan menurun. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Kebijakan ini berfungsi untuk menstabilkan neraca keuangan suatu perusahaan atau negara, sehingga anggaran produksi dapat ditekan semaksimal mungkin, namun tetap mempertimbangkan kualitas produk. Oleh sebab itu, barang dihasilkan tetap berkualitas. Jadi, di kebijakan ini tidak hanya memperhitungkan keuntungan saja, namun gaji karyawan pun dikaji di dalamnya. Kemudian, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu cabang ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecilnya, tidak menyeluruh. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam cabang ilmu ekonomi mikro. Yang pertama ada teori harga. Teori harga merupakan tahap awal dalam sebuah proses permintaan dan penerimaan suatu barang atau jasa yang nantinya akan berpengaruh pada harga produk yang akan dijual. Oleh sebab itu, perlu melakukan riset terlebih dahulu apakah harga yang akan dijual itu terlalu tinggi atau terlalu rendah sebelum menentukan harga. Jika harga yang ditetapkan tidak sebanding dengan barang atau jasa yang ditawarkan, maka akan kesulitan untuk memasarkan produk tersebut dan bisa jadi konsumen akan lebih memilih membeli di kompetitor. Yang kedua ada teori produksi, yaitu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum memberikan harga agar sesuai antara pendapatan dan pengeluaran serta persentase laba yang harusnya didapat. Yang ketiga ada teori distribusi. Teori ini membahas seputar pengeluaran oleh pemilik badan usaha seperti pemberian upah atau gaji kepada karyawan yang telah mengerjakan tugasnya, pembagian hasil dengan partner bisnis, sehingga kebutuhan lainnya yang bertujuan untuk memajukan usaha.
Dalam ekonomi makro, sesuatu yang bisa diperjualbelikan mempunyai indeks yang lebih besar karena mencakup negara. Sedangkan ekonomi mikro berbanding terbalik karena yang biasa dijual meliputi apa-apa yang ada di dalam rumah tangga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.